Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pagi hari ini kita akan belajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pembelajaran 8 bagian 2, renang gaya punggung dan dasar-dasar penyelamatan diri. Mari simaklah video pembelajaran ini dengan baik ya. B. Dasar-dasar penyelamatan diri di air. Aktivitas renang sangat menyenangkan karena dilakukan di dalam air. Akan tetapi, kamu harus selalu waspada terhadap bahaya di dalam air. Seringkali bahaya tersebut justru berasal dari kesalahan yang dilakukan diri sendiri. Oleh karena itu, kamu harus memahami dasar-dasar penyelamatan diri di air. Pengetahuan dasar penyelamatan diri bermanfaat agar kita terhindar dari tenggelam. Perhatikan uraian berikut agar pengetahuanmu semakin bertambah. 1. Waktu dan tempat berenang. Kapan waktu yang tepat untuk berenang? Waktu berenang dapat menentukan aman dan tidaknya di dalam air dilakukan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait waktu berenang. Yang pertama, berenang sebaiknya dilakukan minimal 1 jam setelah makan. Yang kedua, tidak berenang di air yang suhunya terlalu panas atau terlalu dingin. Yang ketiga, tidak berada di sekitar air ketika terjadi angin besar, hujan, dan petir. Yang keempat, tidak berenang pada tengah hari. Berenang dapat dilakukan di sungai, danau, dan pantai. Namun agar lebih aman, sebaiknya berenang dilakukan di kolam renang. Ada beberapa faktor dalam memilih tempat berenang agar kamu terhindar dari bahaya. Yang pertama, tidak berenang di arus yang deras dan dalam. Yang kedua, air harus bersih dan tidak kena polusi. Yang ketiga, dasar air sebaiknya benda keras seperti batu, kerikil, dan pasir keras sehingga mudah diinjak. Keempat, dasar kolam terhindar dari benda berbahaya dan bukan lumpur. Yang kelima, jika berenang di danau, waduk, dan pantai, maka pastikan aman dan tidak ada binatang buas. 2. Bahaya di air. Aktivitas di air harus dilakukan dengan hati-hati. Meskipun terlihat menyenangkan, kegiatan berenang tidak selalu aman. Berikut ini beberapa hal yang dapat membahayakan dirimu saat berenang. Yang pertama, kejang otot. Kejang otot disebabkan karena kelelahan berenang. Kejang otot juga dapat terjadi karena tidak melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum berenang. Bagian tubuh yang sering mengalami kejang otot adalah lengan dan kaki. Dua, panik atau gugup. Apakah kamu pernah panik? Apa yang menyebabkan kamu panik? Panik ketika berenang disebabkan oleh perilaku tidak hati-hati. Hal ini menyebabkan adanya kesalahan gerak sehingga berisiko tenggelam. 3. Sulit bernapas. Bahaya lainnya adalah sulit bernapas. Sulit bernapas disebabkan karena kehabisan tenaga. Akibatnya, tubuh tidak mampu mengendalikan diri sehingga sulit bernapas. 4. Arus air dan ombak. Arus air dan ombak biasanya terjadi di sungai dan pantai. Jika berenang di sungai atau pantai, harus selalu waspada. Oleh karena itu, sebelum berenang di sungai dan pantai, hendaknya memperhatikan kondisinya terlebih dahulu. 3. Upaya penyelamatan diri di air. Apa yang akan kamu lakukan jika mengalami masalah di air? Ada beberapa hal yang dapat kamu lakukan sebelum beraktivitas di air.
Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menguasai gerak dasar renang dengan baik. Kedua, selalu didampingi oleh orang yang sudah ahli berenang. Ketiga, selalu mematuhi peraturan yang berlaku di kolam renang. 4. Belajar cara mengatasi pertolongan pada diri sendiri. Kelima, dapat mengukur kemampuan diri sendiri. 6. Meminta pertolongan jika memang membutuhkannya. Dan 7. Tidak panik dan tetap tenang jika terjadi cramp. Contoh peraturan di kolam renang. Perhatian. 1. Kepada orang tua, guru atau pembimbing wajib menjaga keselamatan anak didiknya. 2. Diharuskan berpakaian renang pada saat berenang. 3. Tidak bercanda pada saat berenang. 4. Menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini merupakan contoh peraturan yang biasanya ditempel di sekitar dinding yang ada di kolam renang. Anak-anak ibu, demikianlah pembelajaran hari ini. Untuk latihan soal, kerjakanlah soal berikut. Yang pertama, apa manfaat pengetahuan dasar penyelamatan diri? Yang kedua, tuliskan 4 hal yang harus kamu perhatikan saat berenang. Ketiga, sebutkan tempat yang dapat dilakukan untuk berenang. Keempat, tuliskan 5 faktor memilih tempat renang agar terhindar dari bahaya. 5. Tuliskan 4 hal-hal yang dapat membahayakan diri saat berenang. Tulislah di buku latihanmu, jangan lupa tulis soal dan jawabannya dengan baik ya nak. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hari ini. Anak-anak ibu tetap semangat ya belajarnya. Sampai jumpa.